Mereka yang mampu segera membantu saudara-saudara itu yang mengalami kondisi yang luar biasa berat. Lalu Paulus mendatangi dan menyampaikan informasi ini kepada Korintus. Karena ternyata, tolong baca ayat 7 bacaan kita. Dan kalau sudah disurvei, saudara akan menemukan Korintus adalah daerah yang sangat kaya oleh karena pertanian, tapi juga pelabuhan. Dan mereka sungguh luar biasa punya kekuatan finansial. Maka Paulus menargetkan agar Korintus juga bisa ulur tangan untuk menolong, bahasa ayat 1 dan 2, membantu orang-orang kudus, maksudnya di Yerusalem yang lagi kesusahan. Nah, ini catatan pengantar kita. Sekarang mari kita masuk ke dalam teks ayat 1 dan ayat yang ke-8. Tiba-tiba Paulus bicara soal Makedonia. Ada apa dengan jemaat Makedonia? Paulus menyebutkan sesuatu. Tolong lihat ayat 1 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia beroleh kasih karunia. Makedonia memiliki karunia. Sudah pasti itu dari Tuhan. Pertanyaannya, karunia macam apa yang Tuhan kasih kepada jemaat Makedonia? Aku mau menceritakan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Apakah karunia yang diperoleh itu? Tolong lihat ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam, garis bawah ini, kemurahan. Haplotetos, karunia kemurahan. Haplotetos itu memang berarti kemurahan, tapi juga berarti ketulusan, juga berarti tidak mementingkan diri. Menarik. Makedonia tiba-tiba disebut Bapak Ibu beroleh kasih karunia dari Allah. Apa yang mereka peroleh itu dan diceritakan oleh Paulus tentang karunia kemurahan, tentang haplotekos tadi, tetos tadi, yaitu kemurahan, ketulusan, tidak mementingkan diri. Ternyata murah hati itu karunia. Murah hati itu karunia, dan itu dimiliki oleh Makedonia. Saya penasaran, kenapa kategori dia murah hati? Bukankah ada banyak juga orang yang membantu, tapi kenapa dia dapat istilah kemurahan atau murah hati? Kita dapat di ayat yang kedua, Bapak Ibu, penjelasannya. Wow. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Kata bateus prokeia itu berarti extremely, miskinnya. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan sangat miskin. Kalau disebut miskin di bawah garis kemiskinan, barangkali itu. Karena menggunakan kata bateos prokeia itu berarti extremely miskinnya, miskin banget. Lalu tiba-tiba bilang begini ke Paulus, Makedonia. Kami nggak mau tahu, Paulus, gimana caranya? Ini dengan mendesak. Kalau baca ayat 45, bagaimana caranya? Kami harus ikut arak-arakan ini. Tolong singgah ke kami. Kami sudah kumpul, kami ingin bantu Yerusalem. Loh, tapi kan kalian nggak punya, nggak peduli, pokoknya singgah ke sini. Kami udah kumpul. Kira-kira begitu. Jadi saya menyebut sesuatu ini kepada saudara. Makedonia dikategorikan beroleh kemurahan, karunia kemurahan, karena dalam kehampaan mereka berkelimpahan untuk memberi. Masuk di akal nggak? Dalam ketiadaan mereka rasa punya kelimpahan untuk memberi. Makanya disebut dengan kemurahan. Di tengah pencobaan berat, tolong lihat ayat yang kedua.
di tengah penderitaan, di tengah sangat tidak punya apa-apa, extremely miskinnya, mereka mendesak Paulus untuk bisa bantu Yerusalem. Kami siap bantu. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai peroleh kemurahan. Ini kedua. Catatan ketiga Bapak Ibu. Sekarang mari kita bandingkan dengan Korintus. Nah, ini menarik nih. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, segala cara agraris, secara pelabuhan mereka, pokoknya potensi ekonomi sangat baik di Korintus, dan mereka berkelimpahan banyak hal, diperhalus dengan iman, perkataan, pengetahuan dan seterusnya. Maka kita menyimpulkan sesuatu. Bedanya adalah jemaat Korintus itu benar-benar berkelimpahan. Sekarang apa yang terjadi ketika pembuka khotbah tadi? Paulus bilang, tolong bantu dong. Kapankah mereka menjawab? Tolong lihat ayat yang ke-10. Bapak Ibu mesti kaget. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak setahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Koncudu Bapak Ibu. 1 tahun loh dorang janji, iyo Paulus, nanti torang bantu. Sampai 1 tahun belum realisasi. Kayaknya PHMJ-nya lama rapatnya Pak. Pokoknya bergumul dulu, rapatnya luar biasa. 1 tahun loh. Itu pun baru mau melaksanakannya. Saudara tangkap maksud saya? Di kondisi kelimpahan luar biasa mereka. Orang mana udah bilang, ada orang mana udah sini, skakar sekali. Dia porici itu tidak sampai terbuka begitu. 1 tahun, kuncudu sekali. Padahal mereka berlimpah-limpah luar biasa. Berlawanan dengan Makedonia. Saya tidak tahu endingnya bagaimana. Apakah berhasil dikumpulkan. Makanya ajaran tentang memberi itu panjang lebar di pasal 9 dijelaskan kepada Korintus. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Minggu lalu kita sudah bicara soal memberi juga ya. 2 minggu lalu juga memberi. Walaupun ini ke arah memberi, saya tidak mau menekankan memberi. Karena biasanya orang susah hati kalau bicara tentang memberi, kalau di khotbah ini memberi terus. Apalagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lagi kotak di depan ini misalnya kan. Tapi sebenarnya kan cuma 3 tuh. Karena ada perjamuan saja dan kemudian ada kotak tersendiri. Bapak Ibu mau dibawa kemana? Tolong lihat ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dari tadi saya puji-puji Makedonia. Tapi saya mau bilang, kemurahan yang luar biasa dari Makedonia dan membantu Yerusalem itu bukan Makedonia. Mohon maaf harus diralat. Itu bukan Makedonia. Itu Tuhan yang menganugerahkan Makedonia murah hati untuk membantu. Jadi Tuhan menolong Yerusalem melalui Makedonia. Itu orang harus luruskan. Betul Makedonia begitu tulus, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita pakai ayat 1 terkonfirmasi, bukan Makedonia sesungguhnya. Makedonia cuma alat untuk Tuhan pakai menolong Yerusalem yang sedang dalam kondisi kemiskinan. Begitu. Maka hal pertama saya mau katakan begini, mensyukuri ulang tahun Yayasan Diakonia. Mari berdoa, kiranya Tuhan menggerakkan begitu banyak Makedonia untuk turut berarak bersama Yayasan Diakonia yang menangani panti asuhan, panti kalau lansia apa namanya? Panti Werda, apalagi gerakan-gerakan Yayasan Diakonia yang berusaha menjadi tangan Tuhan menopang yang papa. Dan saya mau bilang, kiranya Tuhan menolong Yayasan Makedonia. Mari berdoa untuk itu.
Yayasan Diakonia, agar ada beberapa orang Makedonia yang bisa ambil bagian. Kan tadi suruh berdoa toh. Tahukah Bapak Ibu, doakanlah apa yang engkau kerjakan dan kerjakanlah yang sudah engkau doakan. Tuhan, kiranya ada Makedonia untuk Yayasan Diakonia atau siapapun di luar sana. Tuhan, pakailah aku menjadi Makedonia. Itu loh endingnya mau dibilang. Saudara bisa menjadi Makedonia. Daripada berdoa Tuhan kirimkan Makedonia, jangan-jangan Tuhan sedang pakai saudara menjadi Makedonia untuk Yayasan Diakonia. Mirip-mirip namanya ya. Untuk orang-orang yang butuh, untuk orang-orang yang berkesusahan. Terakhir, saya mau tutup. Saya pernah menulis di status Facebook. Saya lupa saya dapat di mana kisah ini. Saya mau membacanya untuk saudara. Barangkali juga menjadi refleksi kita tentang murah hati itu macam apa, diarahkan kemana pada keyakinan itu. Dr. Helen Roosevelt, seorang misionaris di Zaire, menuliskan satu pengalamannya saat melayani di Afrika. Dia bilang begini, suatu sore saya menolong seorang ibu Afrika melahirkan. Namun sayang sekali, kondisi tidak memungkinkan sehingga ia harus melahirkan di kondisi kandungan berumur muda. Ibu itu tidak selamat. Anak itu berusaha kami selamatkan. Di daerah yang amat panas wilayah ekuator, kalau malam di Afrika sangat dingin, kami tidak punya listrik, apalagi inkubator. Ini menarik dia kisahkan. Maka saya meminta asisten saya untuk kemudian mengambil botol pemanas air, didekatkan ke bayi itu, kemudian dibuat hangat. Tetapi ada kesalahan yang dibuat oleh asisten saya. Botol pemanas satu-satunya itu tanpa sengaja dijatuhkan dan pecah. Ini kisah nih saya baca, wow, ini persoalan. Lalu kemudian saya meminta satu-satunya cara, anak ini didekatkan di perapian dan dibungkus dengan selimut yang tebal agar malam ini dia dapat melewatinya. Pagi hari saya mampir ke panti asuhan gedung sebelah, yang kebenaran adalah jam doa yang harus saya layani. Saya menyampaikan kisah ini dan memohon dukungan doa. Anak-anak panti asuhan bersama para pengasuh bergumul dan berdoa. Ketika selesai menyampaikan amin, seorang anak bernama Ruth tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku punya permintaan khusus kepada Tuhan." Ini doanya saya baca ya. Umur 10 tahun anak ini. Tuhan, kirimkan kepada kami sebotol pemanas sore ini. Bila engkau mengirimkan besok pagi, maka akan terlambat karena bayi itu tentu sudah meninggal. Dan jika engkau mau melakukannya, maka maukah Tuhan juga mengirimkan sebuah boneka? Karena ternyata bayi itu punya kakak yang juga barangkali butuh boneka, supaya dia tahu engkau mengasihi dia dan adiknya. Amin. Doa itu sangat mengganggu Dr. Helen tadi, dan dia bilang, saya tahu Tuhan itu maha murah, saya tahu Tuhan mampu melakukan mujizat, tapi saya tidak yakin Tuhan mau urus botol pemanas. Itu dia bergumul luar biasa. Dan benar Bapak Ibu, dia sangat terkejut ketika sore hari dia menemukan, waktu keluar dia mampir balik kembali, dia menemukan kotak besar
berisi kiriman. Itu biasa, bantuan-bantuan selalu datang toh, berisi kiriman. Dia kumpulkan anak-anak panti dan mulai membongkar kotak yang besar itu. Cukup lama. Ruth paling depan membongkar mainan. Dia menggali cukup dalam dan dia berteriak, botol pemanas, botol pemanas. Dan dia tarik, bukan botol yang yang bisa pecah, tapi botol karet. Bapak pernah lihat nggak botol karet itu? Dia tarik, botol pemanas, botol pemanas. Terus dia bilang begini, kalau Tuhan kirim botol pemanas, berarti kirim boneka juga. Dan dia cari, dan dia menemukan betul ada boneka di paling bawah. Dan dia bilang, Tuhan sudah kabulkan. Tahukah Bapak Ibu, korespondensi terjadi dengan pengirim. Saudara tahu ini jawabannya dari benua Asia, China. Seorang guru sekolah minggu 5 bulan lalu tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau mendekati hari-hari berbahagia tiap orang yang ulang tahun, mengumpulkan hadiah dan kita kirim ke Afrika. Beberapa mengirimkan secara khusus boneka-boneka. Sang guru sekolah minggu terpikir, saya punya botol karet pemanas. Dan dia masukkan. Tuhan telah mengabulkan permintaan Ruth 5 bulan sebelum dia berdoa. Saya mau bilang, Tuhan bisa pakai saudara untuk hal-hal ajaib seperti Ruth di luar sana. Dan engkau terkategori berkarunia kemurahan. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk membuat orang berkata seperti Dr. Helen, ini mujizat. Tapi sebenarnya 5 bulan lalu cuma ide biasa dari seorang guru sekolah minggu di China. 5 bulan Tuhan merancangkan dan memakai orang-orang itu menjadi keselamatan untuk bayi mungil yang hampir mati itu. Selamat beroleh karunia kemurahan. Kiranya engkau menjadi alat Tuhan untuk membuat orang mengatakan, aku menerima mujizat. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.